Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Puluhan warga Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan mengamuk karena keluarga mereka diduga meninggal usai divaksin. Menambang emas tanpa dilengkapi izin, 6 warga Cina dideportasi Kemenkumham Papua. Hujan lebat di Merauke mengakibatkan sejumlah rumah tergenang air. Warga Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat mengamuk dan turun ke jalan. Mereka tidak terima keluarga mereka meninggal dunia setelah divaksin Sabtu lalu. Mereka mengarak jenazah ke pendopo di distrik Ransiki serta merusak kaca puskesmas yang dituduh menjadi biang keladi. Tidak hanya itu, warga juga memblokade jalan utama dengan ban bekas sehingga arus lalu lintas terganggu. Massa yang semakin beringas akhirnya memaksa aparat melepaskan tembakan ke udara agar membubarkan diri. Akibat insiden ini, sejumlah anggota polisi terluka akibat terkena lemparan batu dan terkena anak panah. Polda Papua Barat masih mendalami penyebab meninggalnya warga itu. Kabid Humas Polda Papua Barat meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ya, memang benar hari ini ada pengerusakan kantor Bupati Manokwari Selatan, Puskesmas Ransiki dan Polsek Ransiki. Hal ini diakibatkan adanya masyarakat yang meninggal di Ransiki akibat pihak keluarga mengklaim akibat vaksinasi setelah vaksinasi, sehingga masyarakat mengamuk melakukan pelemparan terhadap kantor Bupati Manokwari Selatan, Polsek Ransiki dan Puskesmas Ransiki. Dalam kegiatan tersebut kami dari TNI Polri sudah mengamankan situasi. Sekarang situasi sudah kondusif pelaksanaannya. Kemudian pihak Pemda juga mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga dari pihak keluarga sudah menerima dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian semua jalan-jalan yang diblokir sudah dibuka semua, lalu lintas sudah normal seperti biasa. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Himbauan saya kepada masyarakat Manokwari Selatan, serahkan hal ini kepada pihak kepolisian. Jangan sampai terprovokasi lagi atau apalagi melakukan hal-hal yang melanggar tindak pidana, karena pasti itu akan diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Situasi di Ransiki, Manokwari Selatan minggu kemarin sudah berangsur pulih dan ban bekas yang memblokade jalan sudah diangkat polisi. James Aisoki melaporkan dari Kabupaten Manokwari Selatan. Amandus akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di tengah hutan pada Sabtu lalu. Pelaku digiring ke Mapolres Merauke untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena diduga membunuh istrinya sendiri pada 10 Desember lalu. Korban dibunuh di rumahnya di Jalan Kelapa 1, Kelurahan Kelapa 5, Merauke. Pelaku sebelumnya cekcok dengan istri karena cemburu. Saat itu pelaku tengah mabuk minuman keras, lalu mengambil pisau dan menikam korban berkali-kali. Karena ketakutan, pelaku langsung melarikan diri ke hutan. Terjadi pada tanggal 10 bulan 12 2021 jam 22.00 yang terjadi di Jalan Kelapa 1, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke. Inisial tersangka AA alias N, umur 41 tahun, yang mana pada saat itu bermula karena ada rasa cemburu sama istri saya dieksekusi. Kemudian tersangka sempat melarikan diri ke daerah Kaliki. Namun oleh tim opsional kami mengejar ke sana. Dan akhirnya yang bersangkutan menyerahkan diri ke sini. Pasal yang dikenakan adalah pasal 338 KUHP subsidi 351 ayat 3. Kasus kriminal kerap terjadi dipicu pengaruh minuman keras. Tidak jarang pelaku membunuh pasangannya karena persoalan sepele seperti yang dilakukan Amandus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
6 ABK kapal motor Kalimas 4 yang karam di perairan Asmat dievakuasi ke Mimika Sabtu lalu. Ke-6 ABK tersebut masih dalam kondisi lemah karena selama terombang-ambing di tengah laut, mereka hanya minum air asin dan makan serpihan sisa kayu kapal mereka yang karam di dasar laut. Kapten kapal Ansar mengatakan sebelum bertolak dari Mimika, cuaca sangat baik. Namun di tengah lautan, tepatnya di 25 mil dari muara Kabupaten Asmat, kapal mereka diterpa ombak dan angin kencang. Ansar mencoba memutar balik kapal ke Mimika, namun gelombang laut terus menghantam hingga akhirnya tenggelam. Kejadiannya waktu kami keluar dari Timika, cuaca bagus, tidak terlalu. Pas kami di pertengahan antara Timika sama Muara Agas, pas kami diajar ombak sekitar jam 12 siangnya naik, ombak juga naik. Kami mau putar balik kapal, tidak bisa lagi, tidak mampu. Ombak dari depan. Kamu mau lari ke pinggir, tidak bisa juga, dihajar dari belakang. Pas kami ambil haluan kembali ke Muara Agas, pas 25 mil, baru kami dihajar lagi ombak. Disitulah mulai kapal sudah miring, tidak bisa lagi naik. Tidak lama miring, mesin induk mati. Baru kami merakit pelampung, kapal sudah tenggelam turun. Di perairan di sini, Papa, 2 hari 2 malam kami hanyut, kalau kami dilihat, Pak. Kami cuma minum saja air asin, sama kayu yang lapu. Kayu lapu dimakan? Ya dimakan, itu lebih besarnya. 6 ABK beberapa hari terapung di tengah laut hingga akhirnya diselamatkan sebuah kapal nelayan. Kami serahkan seluruh korban kepada pihak keluarga dan pihak perusahaan dengan keadaan selamat. Atas nama tim SAR gabungan, semoga keluarga korban maupun pihak perusahaan dapat menerima hasil dari operasi pencari pertolongan, dan kita mengucap syukur bersama korbannya sudah bisa ada dan hari ini kita serahkan secara resmi. Ke-6 ABK itu sudah diserahkan ke keluarga mereka masing-masing dan operasi SAR dinyatakan ditutup. KM Kalimas 4 membawa BBM milik Pertamina untuk pembangkit listrik PLN di Kabupaten Asmat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kementerian Hukum dan HAM Papua mendeportasi 6 warga negara Cina karena menambang secara ilegal di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka ditangkap 21 November lalu ketika sedang menambang emas di tengah hutan di Kampung Sewa, distrik Wapoga. Setelah diperiksa selama hampir sebulan, kantor imigrasi memutuskan ke-6 orang tersebut bersalah karena tidak memegang izin operasi penambangan. Ke-6 warga Cina tersebut tercatat masuk Indonesia dengan menggunakan visa on arrival pada tahun 2018 yang hanya berlaku selama 30 hari. Dan dari 6 WNA tersebut hanya 3 orang yang memegang paspor, sedangkan 3 orang lainnya mengaku paspornya disimpan pihak sponsor yang membawa mereka masuk ke Indonesia 4 tahun yang lalu. Saat ini ke-6 WNA berada di bawah pengawasan keimigrasian Biak dan akan dipulangkan ke Cina dalam waktu dekat. Berdasarkan hasil dari berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telaahan dari Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, konsultasi dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Jakarta terhadap 2 orang warga Cina atas nama Yan Ganping dan Ge Junfeng akan diberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian keluar wilayah Indonesia untuk kembali ke negaranya karena melanggar pasal 71 huruf B dan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan alasan tidak cukup alat bukti untuk dilakukan penjudisial. Divisi Imigrasi Kemenkumham Papua bekerja sama dengan Polda Papua saat ini tengah mengusut siapa pemilik tambang emas di Wapoga tersebut. Sementara lokasi tambang yang digarapkan 6 WNA tersebut merupakan daerah rawan kelompok kriminal bersenjata. Fando melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Polisi menangkap pemuda berinisial I yang sehari-hari bekerja di kapal penangkap ikan di Pelabuhan Rakyat Merauke Sabtu lalu. Pemicunya sepele, pelaku menikam korban yang tidak lain rekannya sendiri karena kesal telah memotong sepatu pelaku. Tindakan korban menurut pelaku sudah kelewatan sehingga membuatnya naik pitam.
korban meninggal dunia di rumah sakit. Percakapan di atas kapal hanya perselisihan mulut, hanya emosi, seketika itu juga terjadi pembunuhan. Korban dan pelaku ini sama-sama anak buah kapal atau Sama-sama kerja di kapal Putri Harapan. Putri Harapan itu? Ya. Awal percocokannya masalah apa, Pak Kasat? Masalah perselisihan, masalah sepatu dikerja itu waktu itu sempit, dipotong dengan gunting. Namun yang korban menegur sehingga tidak terima ditegur itu, kemudian melakukan sempat tempeleng oleh ini korban sehingga pelaku menikam. Ditikamnya berapa kali dan di mana saja? Ditikam hanya 1 kali, bagian tusuk sebelah kiri. Korban langsung MD apa masih sempat dirawat? Sempat dilarikan ke rumah sakit dan tidak sampai rumah sakit MD. Polisi menyita barang bukti berupa pisau dan baju yang dikenakannya. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kantor SAR Mimika menggelar apel pasukan untuk mengecek kesiapan anggota saat bertugas nanti. Tim SAR diminta tetap siaga saat di penghujung tahun untuk mengantisipasi kejadian dan bencana, apalagi di tengah cuaca yang buruk saat ini. Apel dipimpin Kakansar Mimika dan diikuti seluruh anggota Basarnas yang terdiri dari satuan TNI, Polri, dan instansi terkait. Sejumlah personel SAR akan ditempatkan di pos-pos yang telah ditentukan, diantaranya pos bandara, pos pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika. Sementara itu di Merauke, apel gabungan termasuk tim SAR juga digelar di halaman kantor SAR Merauke Sabtu lalu. Kepala kantor SAR Merauke mengatakan apel ini bertujuan memberikan pelayanan SAR yang cepat, tepat, dan aman, apalagi saat ini cuaca buruk tengah melanda perairan Papua. Tim SAR dibantu tentara dan polisi akan siaga di sejumlah lokasi seperti pelabuhan, bandara, dan daerah yang rawan terjadi bencana seperti banjir dan longsor. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Hujan yang mengguyur Merauke sejak Sabtu dini hari menyebabkan sejumlah kawasan di kota Merauke tergenang air. Jalan Velobun merupakan salah satu kawasan yang cukup parah karena genangan air mencapai 80 cm sehingga aktivitas warga terganggu. Ini jam berapa air mulai masuk dalam rumah ini? Air mulai masuk jam 4. Jam 4 ya? Itu hujan dari jam berapa ya? Hujan dari jam 12. Jam 12 ya? Nah, apa harapan Pak Peter kepada pemerintah ini? Ya, saya harap pemerintah tolong bantu kita ke drainase yang di belakang yang per tahun kita usulkan tidak pernah untuk dibangun. Hanya sampai ukur-ukur ternyata tidak ada. Jadi setiap kali hujan begini? Setiap kali hujan begini. Selain Jalan Velobun, kawasan Seringgu juga terendam air hingga masuk ke dalam rumah. Warga harus menyelamatkan barang berharga agar tidak rusak terendam air. Naik ini Bu di rumah? Oh, kita sekitar jam 6 kayak begitu dia sudah naik. Jadi serta bangun langsung kita angkat barang-barang semua naik di atas. Itu hujan deras dari jam berapa Ibu? Mungkin dari jam berapa? Jam 2 itu jam 2 ya? Sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Kita langsung angkat barang-barang semua naik. Kalau hujan sedikit kita mulai angkat barang-barang karena di atas meja semua itu barang-barang semua. Banjir juga menggenangi kawasan Jalan Nusa Barong, Perumahan Kaliweda, dan Jalan Prajurit. Warga diminta waspada karena kondisi cuaca yang buruk akan terjadi hingga awal tahun 2022 akibat fenomena La Nina. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gempa tektonik yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia membuat warga Merauke khawatir dan cemas. Warga khawatir gempa serupa juga akan terjadi menimpa mereka. BMKG meminta warga tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Patricia, pegawai BMKG, mengatakan lempengan tektonik di Merauke memang cukup jauh.
sehingga Merauke masih bisa dikatakan aman, namun warga diminta tetap waspada dengan segala kemungkinan. Baik, kalau wilayah gempa, kebetulan gempa itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik, dan di mana wilayah Merauke itu cukup jauh dari lapisan pergerakan lempeng tektonik tersebut, sehingga untuk dampaknya di wilayah Merauke memang masih kurang signifikan, sehingga diimbau untuk warga Merauke, khususnya Merauke, untuk tidak panik jika ada informasi mengenai gempa ataupun peringatan dini tsunami. Khususnya mereka yang berada di pesisir pantai ya? Pastinya kalau untuk wilayah-wilayah seperti wilayah Jawa, Maluku yang berada di lempeng tektonik di sela-sela lempeng tektonik tersebut memang harus berhati-hati dan selalu mengikuti dan update terus, karena kita mempunyai aplikasi juga yang berisi tentang peringatan dini dari siaga, waspada, awas, dan langkah-langkah yang harus dilakukan jika ada peringatan dini tsunami. Patricia menambahkan saat ini memang terjadi fenomena La Nina di perairan Arafura, Merauke. BMKG sudah meminta nelayan agar tidak melaut dahulu. Warga juga diminta untuk mengantisipasi banjir dengan menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan cakupan vaksinasi untuk mencegah penularan varian baru Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Hingga minggu kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat ada 3 kasus konfirmasi varian Omikron di Indonesia dan saat ini tengah menjalani perawatan di Wisma Atlet. Pemprov Papua sejauh ini telah menyiapkan beberapa langkah pencegahan, yakni dengan menyiapkan Rumah Sakit AB Pura dan RSUD Jayapura sebagai tempat karantina pasien COVID-19. Pemprov juga melakukan percepatan vaksinasi, khususnya di daerah pegunungan karena tingkat cakupan vaksinasi masih di bawah 50%. Pemprov Papua juga meminta seluruh masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk mengantisipasi Omikron tadi itu 3 hal tadi tuh. Pertama, melakukan pembatasan, ya, pembatasan gerakan orang dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh daerah masing-masing. Kami di provinsi surat edaran, jadi mereka yang nanti akan melakukan transportasi keluar masuk itu dibatasi pergerakannya dengan persyaratan-persyaratan tadi. Yang kedua, untuk menjaga ini juga Omikron ini, pelaksanaan percepatan vaksinasi harus dilakukan, baik di daerah-daerah yang sampai sehari ini belum 50%. Harus percepatan vaksinasi, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Lalu yang ketiga adalah prokes, pendisiplinan masyarakat untuk bagaimana 3M ini harus dilaksanakan terus. Begitu. Jadi 3 hal itu yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi virus Omikron ini. Saat ini kabupaten yang sudah mencapai 70% cakupan vaksinasi adalah Kabupaten Merauke, Kerom, Mimika, Jayapura, Bovendigul, dan Kota Jayapura. Satgas juga menghimbau warga agar menunda dahulu mudik dan berlibur saat Natal dan Tahun Baru karena dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster penularan baru. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.